bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bayangkan sebuah kapal besar. Dulu, nahkoda harus mengurus navigasi, mesin sekaligus memeriksa semua izin penumpang satu persatu. Nah, teman-teman, itulah Bank Indonesia sebelum tahun 2011. Namun, sejak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir, pembagian tugas yang radikal terjadi. Peran Bank Indonesia berubah, fokusnya menyempit, namun kekuatannya justru membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat onlineku. Jangan bosan-bosan ya nonton video saya. Teman-teman tidak sadar, tetapi teman-teman sedang menyaksikan analisis mendalam tentang bagaimana pembentukan OJK mengubah total wajah Bank Indonesia. Nah, kita akan bongkar apa fungsi utama Bank Indonesia sekarang dan mengapa perubahan ini sangat krusial bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Teman-teman, sebelum masuk pada video pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Tari Hamisi dengan INPN 02272411030 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Nah, materi yang akan saya bahas pada pertemuan kelima ini yaitu tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mari kita mulai. Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dalam arsitektur sektor keuangannya. Puncaknya adalah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011. Kehadiran OJK menandai sebuah babak baru, sekaligus memicu transformasi fundamental pada peran dan fokus Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memegang kewenangan ganda, yakni sebagai otoritas moneter dan otoritas pengawasan atau regulator tanggal untuk seluruh lembaga keuangan. Namun, dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan seluruh industri jasa keuangan, perbankan, pasar, modal, dan industri keuangan non-bank. Dari Bank Indonesia kepada OJK, fokus utama Bank Indonesia kini menjadi lebih spesifik dan terkonsentrasi pada aspek-aspek inti dari peran bank sentral modern. Transformasi ini bukan sekedar pemisahan administratif, melainkan penataan ulang yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, Bank Indonesia berfokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Sementara OJK berfokus pada stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan serta perlindungan konsumen. Indonesia berupaya mencapai tata kelola sektor keuangan yang sesuai dengan praktik terbaik internasional. Oleh karena itu, memahami bagaimana peran Bank Indonesia berubah serta bagaimana Bank Indonesia dan OJK kini berkolaborasi sangat penting untuk mengapresiasi dinamika perekonomian Indonesia saat ini. Setelah pembentukan OJK Jasa Keuangan atau OJK, peran Bank Indonesia bertransformasi dengan fokus utama pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan makroprudensial. Sementara fungsi pengaturan dan pengawasan bank dialihkan sepenuhnya ke OJK. Bank Indonesia kini berwenang menetapkan kebijakan moneter, mengelola sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pengawasan makroprudensial. Perubahan peran Bank Indonesia atau BI. Fokus utama. Setelah OJK dibentuk, BI berfokus pada tugasnya sebagai bank sentral yang bertujuan menjaga stabilitas nilai rupiah,
melalui kebijakan moneter, termasuk pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Pengalihan pengawasan perbankan, fungsi pengaturan dan pengawasan sektoral mikroprudensial terhadap lembaga keuangan, khususnya perbankan, dialihkan sepenuhnya kepada OJK sejak 31 Desember 2013. Tugas makroprudensial BI, Bank Indonesia masih bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Makroprudensial dan sistem pembayaran bukan lagi pengawasan mikro terhadap bank-bank individu. Nah, fungsi yang tersisa, tugas Bank Indonesia kini meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang pertama yaitu pengawasan sektoral. OJK bertugas mengawasi secara langsung seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, perlindungan konsumen. OJK juga bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Sejarah Bank Indonesia atau BI bermula dari Bank Sirkulasi Kolonial Dejavase Bank atau DJB yang didirikan pada tahun 1828 setelah kemerdekaan. Bank Indonesia resmi berdiri sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang merupakan kelanjutan dari nasionalisasi DJB. Statusnya sebagai bank sentral yang independen ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Jejak sejarah Bank Indonesia. Masa kolonial 1828. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dejavase Bank atau yang disingkat dengan DJB sebagai bank sirkulasi dengan wewenang mencetak dan mengedarkan uang gulden. Periode kemerdekaan awal. Setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi dualisme bank sirkulasi karena Belanda mendirikan kembali DJB sebagai nica untuk mencetak uang nica. Sementara pemerintah Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank sirkulasi dan sentral. Pembentukan Bank Indonesia tahun 1953 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. DJB secara resmi dinasionalisasi dan namanya diubah menjadi Bank Indonesia atau BI pada 1 Juli 1953 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. BI juga ditugaskan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan mewarisi pengalaman dari DJB. Transisi menjadi bank sentral pada tahun 1963. Selama 15 tahun pertama, Bank Indonesia menjalankan fungsi komersial dan bank sentral pada tahun 1968. Status tersebut berubah menjadi bank sentral murni melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang juga menghentikan kegiatan komersialnya. Independensi penuh pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berarti kehadirannya sebagai lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,
untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia secara terintegrasi, mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Kehadirannya bertujuan untuk memastikan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan investor. Nah, tujuan dan fungsi utama kehadiran OJK yaitu mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti perbankan dan pasar modal. Menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan terintegrasi, OJK berfungsi sebagai pengendali risiko sistem dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Melindungi konsumen dan investor, OJK memastikan kepentingan konsumen dan investor terlindungi melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat, menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan. OJK bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, menggantikan peran lembaga sebelumnya. Kehadiran OJK mengganti peran BAPEPAM atau LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bukti kehadiran OJK: jangkauan nasional Otoritas Jasa Keuangan telah hadir di 35 daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat peran dan fungsinya di berbagai wilayah. Penguasaan terhadap inovasi, OJK juga berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap inovasi teknologi sektor keuangan, seperti aset keuangan digital dan aset kripto. Keikutsertaan dalam forum internasional, OJK secara aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional untuk memastikan standar pengawasan yang relevan, seperti pada pertemuan evaluasi mutual atau FFATF. Nah, peran baru Bank Indonesia atau BI adalah berfokus pada penguatan ekonomi digital dan ekonomi hijau sebagai tambahan dari tugas utamanya dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Peran baru ini mencakup pembayaran digital. Peran baru ini mencakup pengembangan infrastruktur pembayaran digital seperti KRIS dan BI Fast, penggunaan literasi keuangan digital, serta mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Peran baru di ekonomi digital mengembangkan sistem pembayaran digital, mendorong dan mengembangkan infrastruktur pembayaran digital seperti KRIS untuk transaksi non-tunai yang efisien dan interoperabilitas antara perbankan dan fintech. Nah, mengembangkan infrastruktur keuangan digital, membangun infrastruktur keuangan yang canggih untuk ekosistem yang lebih inklusif dan terjangkau. Meningkatkan literasi keuangan digital, mengedukasi masyarakat dan UMKM tentang manfaat dan penggunaan layanan keuangan digital, mendukung UMKM dan startup digital, memberikan pendampingan dan akses terhadap layanan keuangan digital untuk UMKM dan startup. Peran baru di ekonomi hijau, mendorong pembiayaan hijau, berperan dalam mengembangkan sistem dan kebijakan untuk mendukung pembiayaan pada proyek-proyek hijau. Menerbitkan kebijakan terkait ekonomi hijau, mengembangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
termasuk ekonomi hijau dan biru, seperti yang disebutkan dalam dokumen dari The Semeru Research Institute. Mendorong harmonisasi kebijakan, berupaya menyelaraskan kebijakan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan, alam, dan budaya. Peran-peran lain yang tetap berjalan: menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, memastikan sistem pembayaran berfungsi secara efisien dan aman, termasuk pengelolaan uang rupiah dan pengembangan sistem pembayaran retail. Menjaga stabilitas sistem keuangan, memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan sebagai lender of the last resort untuk mencegah kegagalan sistematik. Koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia fokus pada kebijakan makroprudensial atau tingkat agregasi, sementara Otoritas Jasa Keuangan fokus pada pengawasan mikroprudensial atau tingkat lembaga keuangan. Koordinasi ini diwujudkan melalui pertukaran data dan informasi, penetapan peraturan bersama, serta kolaborasi dalam forum seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang disingkat dengan KSSK. Bentuk-bentuk koordinasi: pertukaran data dan informasi. Bank Indonesia dan OJK bertukar informasi mengenai kondisi dan aktivitas perbankan untuk mendukung efektivitas pengawasan. Penetapan peraturan berdasarkan pasal 39 Undang-Undang OJK, kedua lembaga ini berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan seperti kewajiban modal minimum, sistem informasi perbankan, dan penerimaan dana luar negeri. OJK juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam merumuskan regulasi produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya. Pengawasan bersama melalui forum seperti KSSK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga terkait lainnya berkoordinasi untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Koordinasi juga dilakukan dalam pemeriksaan tematik, misalnya likuiditas bank, di mana OJK mendukung rencana pemeriksaan Bank Indonesia dan memberikan informasi terkait. Peningkatan ketahanan siber. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dalam memantau dan menangani insiden siber di sektor keuangan, serta meningkatkan resiliensi siber sektor keuangan secara kolektif. Pembagian tugas secara kolektif. Pembagian tugas. Bank Indonesia atau BI menetapkan kebijakan moneter, menjaga sistem pembayaran, dan melakukan pengawasan makroprudensial, misalnya kebijakan LTV. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan IKNB, melalui pengawasan mikroprudensial. Dampak terhadap sektor perbankan sangat beragam, mencakup aspek ekonomi, teknologi, regulasi, dan sosial.
Dampak-dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif tergantung pada faktor pemicunya. Berikut adalah rincian dampaknya. Dampak positif, peningkatan akses dan efisiensi. Digitalisasi perbankan. Perbankan daring dan seluler memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah, cepat, dan dari mana saja, yang meningkatkan efisiensi operasional bank. Perluasan layanan keuangan atau inklusi finansial. Inovasi seperti open banking dapat membantu memperluas layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan atau on-banking dengan biaya penyediaan layanan yang lebih rendah. Diverifikasi produk. Bank dapat menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan baru, seperti peluang investasi dan nasihat keuangan yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor perbankan berperan sebagai motor penggerak ekonomi dengan menyediakan sumber pendanaan dan kredit untuk sektor usaha, termasuk UMKM, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kinerja keuangan. Adopsi teknologi perbankan elektronik yang tepat dapat berdampak positif pada efisiensi operasional dan profitabilitas bank. Dampak negatif dan risiko. Risiko keamanan siber dan perlindungan data. Digitalisasi meningkatkan risiko operasional seperti penipuan, serangan siber, dan potensi kebocoran data pribadi nasabah, sehingga memerlukan investasi besar dalam keamanan. Krisis kepercayaan. Kegagalan bank atau krisis keuangan dapat menyebabkan nasabah menarik dana mereka secara besar-besaran. Penarikan dana yang dapat memicu masalah likuiditas serius dan bahkan kolapsnya bank. Risiko kredit. Kondisi ekonomi yang melambat atau krisis, misalnya pandemi COVID-19, dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah atau NPL atau non-performing loan yang berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja bank. Persaingan ketat. Munculnya perusahaan teknologi finansial atau fintech menciptakan persaingan baru yang menantang model bisnis perbankan tradisional. Tekanan regulasi. Meningkatnya tekanan regulasi dan kepatuhan dari otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia memerlukan penyesuaian operasional dan biaya tambahan bagi bank. Beban biaya dan bunga tinggi. Beban biaya dan bunga tinggi. Dalam situasi tertentu, beban biaya operasional atau suku bunga pinjaman yang tinggi dapat memberatkan masyarakat dan menghambat akses kredit. Tantangan yang dihadapi sangat beragam tergantung pada konteksnya, namun secara umum meliputi tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan, termasuk tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, kesenjangan sosial ekonomi, masalah lingkungan seperti perubahan iklim, isu kesehatan mental, dan tantangan pendidikan seperti relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Tantangan sosial. Kesenjangan sosial, jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik. Kurangnya persatuan. Perbedaan suku, etnis, dan agama yang masih berpotensi menimbulkan perpecahan. Masalah kesehatan mental, tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi,
terutama di kalangan generasi muda, akibat tekanan sosial dan media sosial. Perilaku negatif, masalah seperti bullying, kecanduan gawai, dan penggunaan obat-obatan yang terlarang. Krisis identitas, generasi muda kesulitan menemukan identitas diri di tengah perubahan yang cepat. Tantangan dan pekerjaan pengangguran tinggi, angka pengangguran yang masih tinggi termasuk di wilayah kalangan lulusan perguruan tinggi. Ketidakpastian ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas pekerjaan dan modal usaha. Otomatisasi tenaga kerja yang dapat menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Persaingan yang semakin ketat di dunia kerja. Tantangan pendidikan kualitas dan relevansi pendidikan. Kesenjangan antara hasil pendidikan dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Akses pendidikan. Masih banyak anak-anak dan remaja yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Adaptasi teknologi. Kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru dan metode pengajaran yang berbeda. Kurangnya dukungan dari lingkungan, seperti kolega atau orang tua, dalam menerapkan perubahan metode pendidikan. Tantangan lingkungan perubahan iklim. Dampak negatif perubahan iklim, deforestasi dan polusi. Kerusakan lingkungan yang membutuhkan tindakan segera untuk mengatasinya. Tantangan dalam bisnis. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi keuntungan dan kelangsungan bisnis. Persaingan yang ketat antara pelaku bisnis. Perubahan perilaku konsumen yang harus diantisipasi oleh pelaku bisnis. Ketersediaan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya yang bisa menghambat operasional bisnis. Tantangan dalam organisasi. Komunikasi tim. Masalah komunikasi dalam tim yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan inefisiensi. Resistensi terhadap perubahan. Penolakan untuk berubah dari anggota tim yang